warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. Let me begin by giving you a warm welcome to the Gelar Literasi with accepted siswi kelas 4 SD IT Az-Zahra. I am Otabia, the students of class 4. Akan membantu acara pada hari ini dalam acara Gelar Literasi yang dirangkaikan dengan penerimaan buku hasil laporan pendidikan siswa kelas 1 sampai kelas 6 dengan tema mendidik jiwa muslim sejati melalui pendidikan karakter. Kembali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We hope all of you are good today. Semoga semuanya saya temui dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan sehat bugar. Ladies and gentlemen, first of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us guidance, happiness, health, and mercy, so we can attend and participate in this special event without any obstacle, praise, and salutation. Upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who had brought us to the light from the darkness in this life. Dengan memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sembari mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara Gelar Literasi yang dirangkaikan dengan acara penerimaan buku hasil laporan pendidikan siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dimulai. The first agenda is reciting of Holy Quran, who will be recited by Khairun Nisa Bungalalan. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Khairun Nisa Bungalalan. To Khairun Nisa, time is yours. Kepada Ananda Khairun Nisa disilahkan. Urun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran khairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun fala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim udullim ba'da dhalika zanim an kana zamanin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtun sadaqallahul azim. Saat teduh manakala kita terus mengingati bahwa di sisi Allah tidaklah kebaikan dan keburukan itu menjadi terbolak-balik, maka teruslah berperang pada ikatan yang kuat pada penguasa hari pembalasan tanpa menyatakan kesombongan, kedengkian, dan rasa dendam dalam hati. Kepada Ananda Khairun Nisa diucapkan syukran jazakallahu khairan. Ayah bunda yang berbahagia, seni berperang dan seni bela diri yang menggunakan metode tendangan, pukulan, lemparan, jepitan, dan mentukan fungsi dari seluruh bagian tubuh manusia serta keterampilan dan menggunakan senjata-senjata tradisional. Let's see the performance bela diri wushu from the students. Mari kita sambut dengan penuh semangat penampilan bela diri wushu anak-anak dari wushu SD IT Az-Zahra. To participant wushu, time is yours. Kepada peserta wushu dipersilakan naik atau tampil di tempat yang sudah disediakan oleh panitia.
Performance bela diri, let's see takbir. Demikian penampilan bela diri wushu SD Ida Zahra. Kita beri ucapan takbir. Allahu Akbar. Teman-temanku yang berbahagia, bela diri bukan ajang pamer, bukan menindas yang lemah, bukan untuk menghardik ustadz dan ustazah, ataupun menindas adik-adik kelas. Namun, bela diri wushu untuk membentuk kepribadian, melatih kedisiplinan, ketahanan mental, kecerdikan, kewaspadaan, persaudaraan, jiwa satria membela kebenaran. In other words, don't look for enemies when you meet, don't run. Dengan kata lain, musuh jangan dicari, tapi ketemu jangan lari. Kembali kita sambut penampilan wushu dari anak-anak SD Ida Zahra. ضم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبري إن لا تخافي من معين الحق نغرد هاتية ضم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبري إن لا تخافي من معين الحق نغرد فاز من حفظ المعالي لا يجانب أو يغالي. Takbir, Allah Akbar. Ayah bunda yang berbahagia, bukan tentang mereka, tapi tentang kita dan amalan kita. Jangan biarkan orang lain merusak ibadah dan ketaatan kita kepada Sang Maha Benar. Biar kita kembali kepadanya dengan hati yang saling, hati yang selamat tanpa benci, maka seruan malaikat akan indah. Keselamatanmu atasmu dari apa yang engkau sebarkan. Let's see the performance from Zidane. Mari kita saksikan penampilan dari sahabat kita, Zidane. Zidane, time is yours. Kepada anak Zidane disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidane. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan deklamasi yang berjudul HP-ku Sayang. Keprihatinan terhadap dampak keterikatan terhadap handphone, TV, tablet, dan kotak-kotak lainnya. Anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar sentuh dibandingkan tersentuh oleh orang tuanya tercenderung tantrum, gampang ngamuk, suka melawan, antisosial, bingung saat gak ada HP dan sejenisnya, kemalaman dan gak teratur waktu tidurnya, suka teriak, nangis, dan rewel gak jelas. Bukankah iklan susu di TV selalu bilang agar anak aktif, ceria, dan kreatif? Gak ada iklan yang bukannya bilang agar anak diam, duduk aman sentosa. Anehnya saya, karena saya adalah orang tua yang anaknya terjerumus dalam kecanduan akut akibat tak paham membijaki teknologi dulunya, justru menyuap anak untuk agar diam. Anak nangis, suap HP.
Anak rewel kasih HP, ngopi kasih HP, pulang kerja beli HP, dengar kajian kasih HP, 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 dan HP lagi. Wahai diriku, apa yang terjadi? Sungguh, teknologi memang bukan untuk musuhmu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Namun berapa banyak anak yang akhirnya bersikap seperti musuh dengan orang tuanya saat lepas dari HP dan sejenisnya? Dan renungi, jika anak bingung mengapain pada saat HP jauh darinya, maka tanda tanya besar. Dan wahai, ada apa dengan anak? Anak yang harusnya kreatif, di mana wajah ibunya jadi alat perkusi, tepung jadi bedak, sabun jadi busa mainan, lipstik ibu jadi pewarna, dan kain jadi rumahan. Dan kini malah bingung, gak tahu apa pada saat jauh dari HP. Ada apa? Takkah sadar ada yang salah? Oke, kita geser ke games misalnya. Katanya ada banyak edukasi pada games. Oke, setuju. Namun banyakkan yang mana? Positifnya atau negatifnya? Orang tua saja banyak yang menghabiskan waktu sampai lupa waktu, lupa keluarga, lupa semuanya pada saat terjebak dalam kecanduan games yang akut. Diwarkap hanya untuk nge-games. Berapa banyak pasangan suami istri yang hancur pernikahannya hanya karena terjebak kecanduan games yang akut? Wah, itu orang tua loh ya, tidak bisa mengendalikan diri. Apakah kita kembalikan anak-anak kita sedini mungkin bersiap dengan games dengan daya anak milenial? Wow! Anehnya, orang tua yang anaknya tantrum parah gara-gara HP malah menertawakan orang tuanya yang sedang berikhtiar. Mari kita selalu mengingatkan, bencana terbesar adalah orang tua tidak sadar kalau kita ada di dalam bencana. Sungguh menampar diri semata diri. Gorontalo SIT Az-Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performance from Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khairah Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, hidup dalam keridhaan-Nya, dilimpahkan rezeki yang banyak, barakah, diberikan kesehatan yang afiat, diberikan umur yang panjang dan bermanfaat, dikarunia anak-anak yang soleh dan soleha, diberikan teman yang mengajak langkah ke surga, dimulakan dalam berakhir soleh, sejahtera di dunia dan kelak Allah masukkan ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk ayah bunda, kami mengajak ayah bunda untuk berdonasi. Open donasi sekolah IT Az-Zahra, peluang beramal jariah. Ayah bunda, total sisa dana yang dibutuhkan 1.500.000.000. Keluarkan infak terbaik kita untuk disalurkan pada hari ini atau pada hari kesempatan lainnya. Donasi bisa transfer ke Bank Molat 8110060067 atas nama Izzatul Islam Yayasan. Narah hubung admin 0822989548. Ibu Lisa admin 082298993298. Ibu Ria. Semoga apa yang disampaikan oleh Ananda Zidan sangat bermanfaat dan menjadi pencerah buat kita tentang yang namanya handphone. Ayah bunda berbahagia, ikatan terbaik serta tempat pulang terbaik dalam kondisi apapun adalah keluarga, dan keluarga terbaik adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Let's see the performance from Aisyah. Aisyah, stage is yours.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, siswi kelas 4 SD Ika Zahra. Kali ini saya akan membawakan materi apapun sekolahnya, yang penting orang tuanya. Sebuah renungan yang berbicara tentang realita dunia pendidikan. Di saat orang tua semangat mengantarkan ke sekolah berlabel Islam, ternyata belum jaminan mutlak anak menjadi anak saleh, karena madrasah pertama itu madrasah orang tua. Sebagus atau semahal apapun sekolah anak-anak kita, sama sekali bukan jaminan untuk menghasilkan anak yang saleh dan salehah, anak yang berakhlakul karimah. Sebuah kesimpulan bahwa sekolah terbaik adalah keluarga, terutama untuk anak-anak sampai dengan usia SD, adalah sebuah kemustahilan jika kita mengharapkan anak-anak kita berakhlak baik, sedangkan di rumah orang tuanya sering bertengkar, sering marah-marah, sering berkata kasar, cuek pada anak-anaknya. Juga menjadi mission impossible jika mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang takwa, rajin salat berjamaah di masjid bagi yang pria, mampu menghafal Al-Quran dengan baik, semangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Jika orang tuanya cuek terhadap agama, ayah bunda malas menuntut ilmu agama, ayah bunda jarang berinteraksi dengan sahabat, saudara, tetangga, dan sebagainya. Perlu sahabat semua ketahui, panutan anak-anak adalah orang tuanya, bukan gurunya. Sebagian anak-anak bahkan bercita-cita ingin seperti orang tuanya. Ayah bagi seorang anak laki adalah role model, sedangkan bagi anak perempuan, ayah adalah first love mereka. Bunda, terlebih seorang bunda, baik anak laki-laki dan perempuan, banyak yang menjadikan sosok bundanya sebagai malaikat pelindung. Satu rahasia kecil para ulama dan orang bijak terdahulu, jika mendapati anaknya berbuat kurang baik, berkata tidak jujur, sulit diatur, maka mereka pertama akan menyalahkan diri mereka sendiri, bahkan menghukum diri mereka sendiri. Kenapa anak-anak saya bisa seperti ini? Apakah saya telah berbuat dosa? Apakah ada makanan haram yang saya berikan untuk anak-anak saya? Itulah sejatinya orang tua yang baik. Setiap ada kejadian yang kurang mengenakan tentang buah hati, mereka akan bermuhasabah, bukan menyalahkan si anak, bukan menyalahkan orang lain, bukan mengkambing hitamkan di sekolah dan lingkungan. Walau secara keseluruhan ada juga faktor-faktor pemicu kenakalan anak-anak kita, namun faktor terbesar adalah kelalaian orang tuanya. Jadi memang baik mencari sekolah terbaik untuk buah hati kita. Namun lebih dari itu semua, mari kita sebagai orang tua belajar menjadi guru kehidupan buat anak-anak kita. Guru yang akan terus dikenal baik buruknya oleh anak-anak kita. Guru yang tidak hanya mengantarkan anak-anak ke gerbang wisuda, tapi lebih jauh mengantarkan mereka ke gerbang surga. Maha benar firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi kunci utama pendidik itu orang tua. Baik buruknya bersumber dari keluarga. Semoga para orang tua menyadarinya. Garangkawa SD Ika Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi terbaik yang telah disampaikan oleh Ananda Aisyah, serta menjadi pencerah bagi kita semua. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini tidak akan memberikan semua apa yang engkau suka, namun kadang membuatmu menyukai semua yang engkau punya. Maka ucapkanlah alhamdulillah atas semua keadaan. Let's see the performance from students of class 1. Mari kita saksikan penampilan pidato yang akan dibawakan oleh Ananda Said Ali Hasan, siswa kelas 1B. The Said time is yours.
Kepada Ananda Said Aliasan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita semua sehingga masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hadirin sekalian, pidato yang ingin saya sampaikan kali ini membahas masalah kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersih dan membersihkan segala sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Maka dari itu marilah untuk mulai menjaga kebersihan demi terciptanya kebaikan, khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk orang lain. Hadirin sekalian, menjaga kebersihan yang dimulai dari diri sendiri akan berdampak baik bagi orang yang melihatnya sehingga nantinya akan ditiru, entah itu oleh anak-anak ataupun orang terdekat. Oleh karena itu, marilah mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, manfaat dari menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan teramat penting dengan memberikan contoh yang baik, terutama pada anak-anak. Semoga mereka dapat mengaplikasikannya sendiri. Dewasa ini masih banyak kelalaian mengenai kebersihan, sehingga hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk terus menjaga supaya lingkungan yang kotor tidak terjadi di sekitar kita. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all performance from saya. Let's see. Demikian penampilan dari Ananda Said. Mari kita ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ayah bunda yang berbahagia, di tengah ketidaksempurnaanmu, berpikirlah yang baik-baik, sampaikanlah yang baik-baik, lakukan yang baik-baik, maka Allah meresda. Allah tidak melihat hasil, tapi bagaimana kalau berhasil. Mari kita saksikan storytelling yang akan dibawakan oleh Ananda Irfi, siswa kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Let me introduce myself. My name is Abdul Al-Khairus Ahmad. I'm from class 4. Today I'm going to storytelling. The boy who cried a wolf. There was once a boy whose father one day told him that he was alone all night to watch over the sea while they were grazing. Every day he had to take the sheep over the grassland and watch them as they grew to become strong with thick wool. The boy wasn't happy though. He wanted to run and play, not watch the boring sheep. So he decided to have some fun instead. He cried, "Wolf! Wolf!" until the entire village someone was trying to catch away the wolf before it could eat up any of the sheep. Once they saw that there was no wolf, they left muttering under the bed about how the boy was frustrated and giving them a good fright at it. The next day, the boy cried once more, "Wolf! Wolf!" And again, the villagers rushed there to catch the wolf away. As the boy looked at the fright he had caused,
The villagers left, some angry than the others. The third day, as the boy went up his mountain, he suddenly saw a wolf attacking his sheep. He cried as hard as he could, "Whoa! Whoa! Whoa!" But the villagers thought he was trying to fool them again and didn't to steal the sheep. The little boy lost his sheep that day, all because he falsely cried wolf. So, the moral of the story, do not make stories up for attention, for no one will help you when you actually need it. That's all about my story. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang berbahagia, teman-teman yang kau cintai, hidup memang soal membandingkan, bukan membandingkan dengan sosok pribadi lain, namun membandingkan dengan diri kita sendiri. Antara kualitas versi kita yang kemarin dengan kualitas versi diri kita pada hari ini. Mari kita saksikan penampilan puisi oleh Ananda Askia, siswa kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri amplop, karya Mustafa Bisri Gusmis. Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya, malu. Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi, rapi-rapi. David Copperfield dan Rudini bersembunyi, rendah diri. Entah, andai Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop-amplop di negeri amplop, mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang sudah putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop-amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop, amplop-amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merubuk dan sejak dini akan menghasilkan buah yang unggul. Ayah dan bunda, bersama kita saksikan penampilan bacaan surat Al-Qiyamah dari peserta didik kelas 1A. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu
Qur'ana thumma inna alaina bayana kalla bal tuhibbuna ajiyata wa tadruna al-akhirah wujuh yawma idin basirah ayyub ala biha fakirah Allah ilah barakotit tarakiya wakilaman roh wazonnahul firah falfastamisatu bisa ila rabbika yawma idin yawmasa wala sallaka wala sallah walakin tattaka wa tawalla thumma lalilali yatadra Allah laka fa'allah thumma Allah laka fa'allah ayah sabun yufraka sudah kumutakan min mayyumma zumma kanku fasawa faja'ala min uzzauzaini munfa sajalika lil Sadat. Demikian penampilan siswa-siswi dari kelas 1A. Kita beri ucapan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian penampilan dari Ananda Askia. Mari kita ucapkan takbir Allahu Akbar. Ayah bunda yang kami hormati, terkadang lebih mudah berkeluh kesah dan melontarkan kritikan. Enggak kerasa tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi nih. Pasti udah banyak banget pengalaman luar biasa yang kita alami di tahun 2022 ini. Nah, kira-kira rencana apa sih yang akan kamu lakukan dalam sisa hari ke depan? Yuk kita memelihara mulut dan lidah kita dan lebih banyak merenungkan dan mengambil hikmah tentang apa yang terjadi dalam hidup. Pergunakan sebaik-baiknya waktu yang ada. Finally, we come to the end of this event. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Tiba saatnya kita masuk pada acara terakhir, yakni penutup. Acara gelar literasi yang dirangkaikan dengan penerimaan buku laporan pendidikan anak dengan tema mendidik jiwa muslim sejati melalui pendidikan karakter. Sabtu 17 Desember 2022 dinyatakan selesai. Saya Aisyah. Thank you so much for your kind and nice attention. Baiklah, terima kasih banyak atas kedatangan dan perhatian Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi